Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kurnia kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemudian salam tidak lupa pada kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati pengurus Musala Tiba, pengurus Hizbut Rahim, dan pengurus Musala Al-Ikhlas, serta Bapak Ibu jamaah yang kami hormati. Baiklah, pada pagi ini, di awal tahun ini, menjelang waktu siang, kami akan mengisi kegiatan kita pada pagi ini. Kemudian topik yang kami ambil judul pada pagi ini adalah yang berjudul resolusi kesehatan buat Purna Bakti di awal tahun dalam rangka menuju hidup yang lebih sehat, mandiri, dan bermakna. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang ini adalah sudah mulai pergantian tahun, yaitu dari tahun 2005 menjadi tahun 2006. Bahwasanya pergantian tahun itu tidak saja hitungan waktu untuk menghitung umur dan usia kita, bukan juga sekedar untuk mengatur hitungan tahun, tapi yang perlu sekali bagi kita adalah bagaimana melihat yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lihat sebelumnya, kemudian apa yang kita rencanakan ke depannya. Kalau seandainya ada kehilafan, ada kekurangan yang kita lakukan sebelumnya, mungkin kita bisa tinggalkan. Kemudian tentu kita menjalani ke depannya untuk lebih baik lagi. Termasuk juga dalam hal ini, apakah itu tingkat keimanan kita, kemudian kerajinan ibadah kita, termasuk juga dalam hal ini adalah masalah kesehatan. Jadi mungkin selama ini kita tidak begitu memaknai apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita jalani. Semoga dengan kedepannya ada perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan, yang tujuannya adalah untuk diri kita sendiri juga. Jadi yang kami ambil di sini adalah tentu dari segi kesehatannya. Adapun tujuan dari resolusi kesehatan ini, yang pertama tentu adalah menjaga kualitas hidup kita. Bahwasanya kita sedang di usia Purna Bakti, bahwasanya telah terjadi kemunduran di organ-organ tubuh kita, bahwasanya telah terjadi penurunan fungsi organ di tubuh kita, bahwasanya telah terjadi perubahan-perubahan harga normal laboratorium normal sekarang sudah terjadi peningkatan. Itu tidak bisa kita hindari karena itu berhubungan dengan perjalanan usia kita. Tapi walaupun begitu, bagaimana kita tidak menyerah begitu saja, bagaimana kita menjalani kualitas hidup kita supaya lebih baik lagi. Jadi pertama itu adalah untuk menjaga kualitas hidup di usia kita Purna Bakti ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya penyakit dan berbagai komplikasi dari penyakit tersebut. Wajar kalau dengan usia kita bertambah ini pasti ada beberapa penyakit penyerta lagi. Wajar kalau seandainya kita sudah memasuki usia Purna Bakti, ada beberapa penyakit-penyakit tertentu yang akan mengiringi usia kita. Tapi kita tidak perlu menyerah dengan kondisi tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dalam tanda kutip kita bersahabat dengan penyakit-penyakit tersebut. Artinya walaupun penyakit itu ada di tubuh kita, tapi kita dengan ada mencegah penyakit itu terjadi dan juga mencegah komplikasi dari penyakit tersebut. Semoga dengan kondisi tersebut kita dapat menjalani usia kita dengan tanpa adanya komplikasi dari penyakit tersebut. Dan terakhir adalah tujuannya adalah untuk mendukung kemandirian dan kenyamanan hidup kita. Artinya apa? Artinya walaupun seandainya sudah ada penurunan organ di tubuh kita, sudah ada penurunan fungsi di tubuh kita,
tapi kita harus tetap dalam keadaan hidup mandiri. Kita harus dapat kenyamanan kita, sehingga salah satu tujuan adalah bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah seperti yang kita lakukan sehari-hari ini. Itu adalah tujuan dari resolusi kesehatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah apa-apa saja yang dapat kita lakukan dalam melakukan resolusi kesehatan di usia purnabakti ini. Yang pertama itu adalah kita harus tetap aktif bergerak. Memang kondisi-kondisi kita kadang menyebabkan kita menjadi malas bergerak. Bisa jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan kita malas bergerak, atau bisa juga kondisi-kondisi kegiatan kita yang sudah jauh sangat menurun sekali. Artinya kalau dulu kita dituntut dengan kerja, dengan aktivitas yang banyak sekali, sekarang kita sudah bebas dari kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga menyebabkan kondisi kita menjadi kurang bergerak. Tapi walaupun itu kita harus tetap merangsang tubuh kita agar tetap aktif bergerak. Tapi aktif bergeraknya tentu disesuaikan juga dengan kondisi kesehatan kita. Jangan nanti terlampau over kita bergerak yang justru juga menimbulkan masalah-masalah kesehatan di tubuh kita. Bagaimana caranya? Yang pertama tersebut adalah kita harus tetap melakukan aktivitas, misalnya melakukan jalan kaki ya, jalan kaki dengan hitungan waktu sekitar 30 sampai 1 jam rutin kita lakukan. Hal ini adalah untuk merangsang otot-otot kita, merangsang tulang-tulang di tubuh kita, dan merangsang saraf-saraf di tubuh kita sehingga dia tetap aktif. Dan kalau dia aktif, tentu kemungkinan penurunan fungsinya menjadi dapat kita hambat, dan juga kita dapat menghindari dari penyakit-penyakit tertentu. Kemudian juga mungkin kita lakukan senam lansia. Senam lansia ini mungkin kalau seandainya ada posyandu lansia di kita di RT RW kita, maka akan dilakukan juga senam lansia di situ. Bagaimana senam lansia ini? Tentu adalah senam yang harus dikerjakan sesuai dengan kondisi kelansiaan kita. Jangan nanti kita ikutan senam yang harus diarahkan ke anak muda, nanti konsumsi anak muda justru akan menimbulkan komplikasi kepada kita. Kemudian juga secara mandiri kita melakukan peregangan ringan juga. Apakah itu kita lakukan rutin di rumah, apakah itu rutin kita lakukan pada pagi hari, yang tujuannya adalah untuk menghindari ketegangan pada otot, menghindari ketegangan pada saraf, sehingga nanti komplikasi yang berhubungan dengan kondisi tersebut dapat kita hindari. Kemudian juga manfaatnya adalah untuk menambah kekuatan otot kita, dan satu lagi adalah menambah keseimbangan kita. Jadi kalau seandainya otot kita sudah kuat, kalau seandainya tulang kita sudah kuat, maka otomatis keseimbangan kita akan terjaga. Sehingga dengan adanya keseimbangan tadi, tentu kemungkinan cedera atau jatuh itu dapat kita hindari. Jadi ini adalah yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita tetap aktif bergerak di usia lansia kita ini. Tapi aktif bergeraknya tentu disesuaikan dengan kekuatan kita, disesuaikan dengan kondisi tubuh kita, dan disesuaikan juga dengan waktu kapan kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita harus selalu tetap mengkontrol penyakit yang sudah kita idam. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita tidak bisa memungkiri di usia kita yang sudah masuk purnabakti ini, di usia telah terjadi kemunduran fungsi-fungsi organ kita, pasti akan ada penyakit-penyakit yang akan menyertai tubuh kita. Apakah itu yang disebut dengan penyakit gula atau diabetes, apakah itu penyakit yang disebut dengan penyakit darah tinggi atau hipertensi, atau ada misalnya penyakit pada bapak, misalnya penyakit prostat misalnya, itu tidak bisa kita hindari, itu tidak bisa kita pungkiri. Artinya apa? Artinya penyakit itu akan pasti datang dengan pertambahan usia kita ini. Tapi artinya apa lagi? Kita tidak perlu menyerah dengan kondisi ini. Kita harus bersahabat dengan penyakit tadi. Dan salah satunya adalah kita selalu mengontrol penyakit tersebut. Sebab kalau tidak kita kontrol, nanti penyakitnya tambah parah. Dan kalau seandainya tambah parah, tentu ada komplikasi-komplikasi yang menyertai penyakit tersebut. Contohnya, misalnya penyakit hipertensi, penyakit darah tinggi. Kalau seandainya tidak kita kontrol, maka ada komplikasi-komplikasi yang akan menyertai penyakit itu nantinya. Misalnya saja nanti jatuh ke penyakit jantung nanti, misalnya saja nanti jatuh ke penyakit stroke nanti, misalnya jatuh kepada penyakit gagal ginjal nanti. Itu adalah komplikasi dari penyakit darah tinggi yang tidak kita kontrol dan tidak kita obati.
Jadi seandainya kita sudah terdiagnosis atau sudah mendapat penyakit-penyakit tertentu, yang pertama sekali kita lakukan adalah bagaimana kita dalam tanda kutip bersahabat dengan penyakit tersebut. Artinya kita harus selalu kontrol dengan penyakit tersebut. Caranya bagaimana? Tentu yang pertama kita minum obat secara teratur. Minum obat ini bagaimana lagi? Tentu dari berdasarkan kita telah berkomunikasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Jangan kita minum obat tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu, yang nanti justru obat yang harusnya kita minum itu justru membahayakan pada tubuh kita. Kemudian berikut adalah ini juga penyakit yang artinya akan banyak dialami oleh usia purnabakti, misalnya penyakit yang berhubungan dengan tekanan darah, kemudian penyakit yang berhubungan dengan gula, penyakit yang berhubungan dengan kolesterol, penyakit yang berhubungan dengan asam urat. Itu adalah penyakit-penyakit yang biasanya terhadap seseorang ketika sedang masuk usia purnabakti. Bagaimana kita mengetahuinya? Tentu kita cek terlebih dahulu, kita periksa kondisi tubuh kita apakah sudah terjadi peningkatan pada hal-hal yang kami sebutkan tersebut. Dan kalau seandainya sudah peningkatan, tentu ada solusi yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya juga satu lagi adalah berkonsultasilah jika ada keluhan. Seandainya ada keluhan itu seperti kita naik gunung Bapak Ibu. Pasti diawali dari keluhan yang ringan terlebih dahulu. Kemudian dia naik lagi dan naik lagi. Dan kalau seandainya sudah ada keluhan yang ringan saja, segera berkonsultasi. Sebab kalau seandainya kita berkonsultasi, bisa saja nanti dia bertambah berat. Dan yang sifat penyakit ini adalah kalau seandainya kita atasi dia dalam keadaan berat, maka obatnya tentu akan lebih besar lagi dosisnya. Dan satu lagi, kemudian keberhasilan pengobatan tersebut akan jauh lebih dapat kita dapatkan ketika kita berkonsultasi ketika keluhannya masih dalam keadaan ringan. Jadi kalau seandainya sudah ada sedikit saja keluhan ibu, misalnya sudah ada nyeri-nyeri kepala, kemudian sudah ada nyeri tulang, kemudian sudah ada hal-hal yang ringan sebenarnya yang masih bisa kita atasi, tapi itu kita alami, maka segera berkonsultasi. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kondisi itu di tubuh ibu, kondisi itu di tubuh bapak, sehingga nanti kalau sebelum pengobatan tentu akan dilakukan pengobatan di situ. Jadi ini adalah resolusi yang kedua, bagaimana kita kontrol penyakit yang memang sudah kita idap atau kita ada di tubuh kita. Yang berikutnya adalah penting sekali adalah bagaimana kita mengatur pola makan kita, yang disebut dengan pola makan sehat. Bapak Ibu, semakin bertambah usia kita, maka kemampuan tubuh kita untuk mengurai, kemampuan tubuh kita untuk mengolah makan tersebut akan sangat berkurang ketika tubuh kita masih dalam keadaan usia muda tadi. Mungkin dengan porsi gula yang sama dulu, yang sama dan kita minum di usia-usia si faktor ini, dengan usia-usia dengan Pak misalnya, konsumsi gulanya sama, tapi kemampuan tubuh itu mengolah akan pasti berbeda. Mungkin di usia-usia si faktor, gula dengan konsumsi yang sama, dia bisa terenergikan berupa minyak energi di tubuhnya. Karena kemampuan tubuhnya mengolah sangat sudah maksimal dan aktivitasnya memang membutuhkan untuk produksi seperti ini. Tapi dengan kondisi jumlah yang sama diminum oleh misalnya oleh Pak A misalnya, mungkin kondisi itu akan menumpuk di tubuh beliau. Kondisi tubuh untuk beliau itu dapat tiap hari, makin lama makin banyak, dan pada suatu saat tubuh tidak bisa mengkompensasi lagi. Dan ketika tubuh tidak bisa mengkompensasi lagi, maka timbullah gangguan-gangguan di tubuh, sehingga nanti ujungnya akan timbul penyakit yang berhubungan dengan gula. Misalnya akan menimbulkan kondisi penyakit diabetes mellitus. Jadi itulah bagaimana ketika kita usia muda, ketika usia kita sudah purnabakti, usahakanlah mengkonsumsi makan tersebut sesuai dengan kemampuan kita untuk mengolahnya. Dan jangan pula kita karena takut kita kurang-kurangi. Kalau kita kurang-kurangi, tentu nanti juga akan menimbulkan masalah juga di tubuh kita. Artinya apa? Artinya disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Apakah itu dan yang paling banyak itu adalah masalahnya adalah dikonsumsi garam, gula dan lemak. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian satu lagi adalah berikutnya adalah perbanyaklah makan sayur dan perbanyaklah makan buah. Kenapa ini kami tekankan? Karena sayur dan buah itu adalah jenis makan yang tinggi seratnya.
dan tinggi seratnya, sehingga kalau seandainya suatu makanan tinggi seratnya, dia akan mengurangi beban khusus ketika akan mengolah makanan tersebut. Jadi kalau seandainya kita kurang serat, kurang buah, kemudian usia kita sudah usia purna bakti, artinya kemampuan khusus kita sudah berkurang untuk mengolah makanan tersebut, sehingga makanan tersebut bisa menumpuk di dalam usus kita. Salah satunya mungkin, mohon maaf, BAB-nya menjadi keras dan bisa menyebabkan gangguan-gangguan tersebut. Dan yang satu lagi adalah kita takutkan adalah sisa makanan yang seharusnya dikeluarkan oleh tubuh, tapi karena kemampuan khususnya untuk mendorong ke bawah berkurang, maka dia bisa tinggal di situ. Dan kalau dia tinggal di situ, maka akan timbullah komplikasi-komplikasi nantinya. Bisa menimbulkan infeksi, yang kalau seandainya infeksi ini kita biarkan bisa menimbulkan bocor khusus di situ. Dan yang kita tekan adalah nanti kalau seandainya dia tinggal di situ dalam cukup lama, terjadi reaksi tubuh dengan berbagai macam reaksi, dan ujung-ujungnya bisa menimbulkan tumor nanti di situ. Nah, itu kalau seandainya kita kekurangan serat dan buah kita konsumsi di usia kita purna bakti ini. Kemudian yang satu lagi adalah, yang penting juga adalah bagaimana kita cukup minum air. Jadi kita sebagai usia purna bakti ini jangan nanti airnya kurang kita konsumsi. Kalau kita kurang konsumsi, banyak komplikasi yang terjadi. Bisa di organ pencernaan seperti yang telah kami sampaikan tadi, bisa juga di organ urogenital kita. Yang urogenital disebut adalah organ yang mengatur buang air kecil kita. Jadi kalau seandainya kita kalau kita kurang minum air putih, nanti bisa juga nanti timbulnya nanti masalah di ginjal kita. Contohnya, misalnya ada suatu minuman atau makanan tertentu yang seharusnya bisa diolah oleh ginjal, tapi karena kurangnya cairan yang mengantarkan makanan tersebut ke ginjal, bisa jadi nanti makanan tersebut akan mengkristal di ginjal, yang ujung-ujungnya nanti akan timbullah nanti batu ginjal. Nah, jadi ini adalah kondisi-kondisi yang harus kita lakukan, atau resolusi kesehatan di tahun 2006 ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur pola makan kita. Kemudian berikutnya adalah, ini penting juga selain masalah kesehatan fisik, yang satu lagi adalah kesehatan mental dan sosial kita. Jadi kalau seandainya kita melihat pengertian dari apa itu sehat, Bapak Ibu, yang sehat itu tidak saja masalah fisik yang dinilai situ. Yang dinilai di situ adalah bagaimana masalah psikisnya juga, kemudian juga masalah sosial. Kalau masalah psikis, misalnya bagaimana sikapnya, apakah mudah meledak orangnya, mudah marah dan jelas saja, atau kebalikannya murung yang tidak tentu saja, itu berarti adalah dia telah bermasalah secara psikisnya juga. Kemudian masalah sosial adalah bagaimana hubungan kekerabatan kita, bagaimana hubungan sesama teman kita, bagaimana hubungan dengan saudara dan tetangga kita. Itu adalah masalah sosial. Dan orang dikatakan sehat tidak saja secara masalah fisik saja, artinya dia diperiksa secara laboratorium tidak masalah, kemudian diperiksa secara tensi nadinya tidak masalah, kemudian lakukan medical check dia tidak masalah. Itu baru sekarang masalah secara fisik. Dan dia tidak dikatakan sehat walaupun secara fisik sudah sehat, tapi kalau secara mental dia bermasalah, apalagi secara sosial juga bermasalah, itu belum dikatakan sehat. Dikatakan sehat seorang itu adalah secara fisik, psikis, dan sosial itu dalam keadaan sehat. Nah, itu dikatakan sehat. Dan itu juga yang harus kita lakukan di usia purna bakti ini. Kenapa ini terjadi? Karena seorang usia purna bakti ini adalah seseorang yang dalam tanda kutip mengalami kemunduran. Misalnya dulu dia mempunyai power, dia mempunyai kegiatan yang kegiatan kerja yang mengisi hari-harinya, kemudian sekarang dia powernya sudah hilang, kemudian kegiatan tadi sudah hilang. Nanti kalau seandainya dia tidak siap dengan itu, maka kadang-kadang akan menimbulkan gangguan dia secara psikis, dan kalau seandainya sudah ada gangguan psikis, biasanya berlanjut kepada gangguan sosial. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara kita memperhatikannya adalah salah satunya dengan kegiatan kita lakukan pada pagi ini.
Bagaimana kita tetap bersosialisasi, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan teman, dengan tetangga kita, sehingga nanti kondisi-kondisi seperti adanya kemunduran kesehatan fisikis dan sosial ini dapat kita hindari. Kemudian berikutnya juga kalau tidak mempunyai hobi-hobi tertentu, mempunyai kesukaan tertentu, mungkin masih bisa kita jalani. Misalnya kita mempunyai hobi main pingpong main pingpong atau main tenis seperti pagi, terus bisa kita tetap jalani sehingga hari-hari kita yang dalam tanda kutip lebih panjang rasanya daripada usia muda tersebut dapat terisi usia tersebut. Kemudian juga kita menghindari kesepian dan emosi. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sendiri-sendiri nanti, jangan sendiri-sendiri. Sebab kalau kita sendiri itu banyak godaannya nanti. Banyak godaannya. Kemudian kalau kita sendiri, setannya sudah datang di kiri kanan kita. Nanti kalau sudah akan terbelah bisikan-bisikan yang kadang-kadang mengarah kepada kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian satu lagi dijaga emosinya. Kemudian kalau hal-hal yang memang kondisi akan mempengaruhi emosi kita hindari saja. Jangan kita betulkan emosi kita di situ, karena nanti kalau sudah emosinya kita terlampau ledakan, tidak saja masalah fisikis yang terganggu, nanti juga bisa terganggu ke arah psikisnya. Bisa nanti kita meledak, tensi kita tinggi, kemudian karena tinggi itu bisa nanti jatuh stroke nanti secara mendadak, atau yang lebih takutkan nanti timbul gagal jantung di sana. Jadi harus hindari kesepian dan ini juga emosi-emosi yang merangsang emosi kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah ini penting juga ini bagi kita usia lansia, bagi usia purnabakti kita perhatikan adalah bagaimana waktu tidur dan istirahat kita tetap cukup. Seperti yang telah kami sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya usia kita ini adalah usia yang kompensasi tubuhnya sudah sangat juga kurang. Mungkin di usia-usia sifat itu dia bergadang sampai malam, mungkin sampai jam 12, sampai jam 1 bangun subuh tidak masalah bagi kita. Tidak masalah bagi sifat. Tapi di usia-usia kita paksakan kita bergadang malam, kemudian pagi sudah bangun, nah pasti paginya itu sudah boyong pada kita. Sudah oyong, sudah pusing, rasa berputar, dan mungkin bisa sampai jatuh, mungkin rasa mual intinya. Itu kenapa? Karena kompensasi tubuh kita itu tidak sama lagi. Di saat usia muda kita masih bisa kompensasi tubuh, tapi di usia purnabakti sudah sangat berkurang ini. Nah, jadi ini adalah salah satunya bagaimana tidur dan istirahat kita cukup. Tidur itu Bapak Ibu diusahakan dalam jumlah waktu 6-8 jam, kemudian hindari kita begadang dan kita kurangi tidur siang berlebihan. Nah, ini berlebihan. Jadi kalau tidur siang itu mungkin 1 jam atau maksimal 2 jam sudah cukup. Kalau seandainya berlebihan, salah satunya nanti akibatnya adalah malam kita menjadi susah tidur. Dan kalau ini sudah kita langsungkan berulang-ulang, tentu fisiologis tubuh kita juga akan berpengaruh. Artinya apa? Artinya yang badannya seharusnya banyak istirahat di malam hari, justru terbalik kita lakukan. Dan kalau ini sering-sering kita lakukan, itu akan berpengaruh juga untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kunci yang kelima Bapak Ibu adalah bagaimana kita tidur dan istirahat secara cukup. Berikutnya, ini satu lagi Bapak Ibu yang penting sekali adalah bagaimana kita harus menghindari semaksimal mungkin supaya kita tidak jatuh dalam kegiatan sehari-hari. Kenapa ini ingin kami sampaikan? Karena dengan pengaruh usia kita, maka di usia kita ini telah terjadi yang disebut dengan osteoporosis atau pengapuran tulang. Mungkin contoh satu lagi, karena faktor yang paling mudah di sini, mungkin dengan usia faktor ini kita jatuh dari tempat tidur, kita jatuh dari kursi dengan minimal trauma yang minimal, mungkin tidak apa-apa. Kenapa? Karena tulangnya masih kuat, karena tulangnya belum rapuh, karena otot-otot yang melindungi tulang tersebut masih kuat. Tapi dengan usia-usia kita seperti ini, jatuh dari kursi, jatuh dari tempat tidur, terpeleset di kamar mandi, itu sudah menimbulkan masalah-masalah sangat serius sekali. Apa masalah seriusnya? Bisa patah tulang kita, bisa cedera kepala hebat di tubuh kita. Kenapa itu terjadi? Karena di tubuh kita itu telah jadi pengapuran tulang. Artinya apa? Artinya walaupun daya traumanya yang sama,
Tapi karena pertahanan di satu sisi sangat berkurang sekali, maka akibatnya akan berat sekali. Maka sering kita lihat atau kita dengar saudara kita atau tetangga kita karena terpeleset di kamar mandi saja dia patah tulangnya. Atau ada juga dia terjatuh di tempat tidur ketika beliau tidur patah tulangnya. Nah, jadi harus kita hindari. Bagaimana yang kita salah satunya cara-caranya atau tipsnya adalah bagaimana kita menghindari alas kaki yang memudahkan kita tergelincir. Artinya pakailah sandal atau alas kaki yang anti slip. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti sandalnya sudah mulai kurang landasannya, kemudian sudah pernah rasa slip karena itu, apalagi jalan licin ke musala hari hujan, nggak usah dipakai lagi. Ganti lagi yang lebih bagus kondisinya. Kemudian juga di rumah pencahayaan dicukupkan. Jangan nanti karena karena terlampau berhemat dengan daya PLN, pencahayaan di kamar terutama di kamar mandi atau di kamar dikurangi sehingga nanti yang kita cedera misalnya yang tangga tidak kelihatan lagi, yang kursi tidak kelihatan lagi sehingga bisa menyebabkan kita jatuh di situ. Dan kalau seandainya kita jatuh itu akan timbul masalah-masalah seperti itu. Kemudian juga di kamar mandi ini paling sering kalau kita lihat trauma paling banyak pada orang tua ini dari kamar mandi. Kalau memang kita perlu ada pegangan di situ, bikinlah pegangan di situ. Sehingga nanti ketika kita mohon maaf mau buang air kecil, mau buang besar, kalau selama ini tidak masalah kita berubah posisi. Kalau sekarang sudah ada masalah situ, berilah pegangan di situ. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari masalah-masalah cedera ringan yang justru walaupun ringan bisa menimbulkan sangat berat di kondisi tubuh kita karena faktor usia yang kita sudah lansia ini. Nah, ini adalah resolusi yang kita lakukan di tahun 2026 untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian sudah sampainya penutup Bapak Ibu. Jadi kita ulang saja lagi Bapak Ibu sebagai kesimpulan yang bisa kita bawa pulang. Jadi kalau seandainya selama ini kita untuk masalah kesehatan kurang begitu terperhatikan di tubuh kita, maka mulai hari ini hari Februari tahun 2026 maka kita berjanji akan ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan yang tujuannya adalah bagaimana kita menjalani sisa hidup kita ini supaya lebih maksimal. Lebih maksimal tentu adalah supaya kita bisa bermaksimal juga untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang pertama adalah kita berjanji tubuh kita bahwasanya kita akan tetap aktif bergerak. Aktif bergerak tentu adalah kita melatih di tubuh kita dan salah satu caranya adalah bagaimana kita berjanji kita sudah akan mulai rutin berjalan minimal setengah jam dalam satu hari yang tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dijanjikan Bapak Ibu? Nah, ini pertama tetap aktif bergerak. Yang kedua, kita tidak akan membiarkan apa yang sudah terjadi di tubuh kita. Kontrollah penyakit yang sudah melekat di tubuh kita. Apakah kita sudah gejala hipertensi atau darah tinggi? Apakah kita sudah ada gejala ke arah sakit gula? Apakah kita sudah ada ke arah asam urat misalnya? Kita berjanji bahwasanya itu tidak akan kita biarkan. Kita akan selalu kontrol, kita akan selalu minum obat, dan kita akan selalu mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh dokter. Jika nanti penyakit yang masih dalam keadaan ringan, kalau bisa dia dalam keadaan ringan, kalau perlu dia hilang di tubuh kita, dan jangan sampai dibiarkan menjadi berat, yang akhirnya akan merenggut perjalanan kita, misalnya perjalanan kita ke masjid ke musola ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mulai sekarang menjaga pola makan kita. Bagaimana kita menjaga selera kita. Mungkin di usia dulu kita ada masalah di kondisi makan tersebut. Mulai sekarang dijagalah pola makan tadi. Yang tujuannya adalah bagaimana itu adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pola makan tadi. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah bagaimana selain kita menjaga pola penyakit kita secara fisik adalah menjaga kesehatan kita secara psikis. Dan satu lagi menjaga kesehatan kita secara sosial. Jadi kalau seandainya kita emosi kita tidak terkendali selama ini atau seandainya kita selalu menyadari diri dari lingkungan, maka itu dikurangi mulai sekarang. Kemudian juga dengan tetangga kita, dengan sanak saudara kita, dengan teman kita, jagalah hubungan yang baik. Karena dengan menjaga hubungan yang baik ini, maka nanti secara berpengaruh secara fisik dan secara mental kepada kita.
Kemudian yang janji yang kelima adalah bagaimana kita tetap tidur dan istirahat cukup. Jangan kita ikuti keinginan hati kita, jangan kita ikuti keinginan orang-orang lingkungan kita. Kita harus berjanji bahwasanya akan tetap tidur dengan dan istirahat cukup yang tujuan adalah untuk menjaga kesehatan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga diri kita. Sebab yang akan menjaga diri kita yang utama sekali adalah diri kita. Anak kita mungkin menjaganya mungkin tidak 24 jam kepada kita. Pasangan hidup kita mungkin tidak akan 24 jam menjaga kita. Tapi diri kita itu adalah bagaimana kita menjaga diri kita. Yang utama sekali adalah hindari nanti kita kepada hal-hal yang bisa menyebabkan kita jatuh atau cedera, yang bisa nanti menimbulkan masalah-masalah serius di tubuh kita. Jadi ini penutup seperti yang kami sebutkan ini, hidup sehat bukanlah soal usia. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sudah usia purna bakti, jangan kita pesimis. Walaupun dalam hidup kita, sisa hidup kita masih sudah jauh berkurang, jangan pesimis. Hidup sehat bukan soal usia, tapi soal juga adalah menjaga kualitas hidup. Jadi walaupun usia kita sudah misalnya sudah 60-70 lebih kan sudah pendek beberapa hitungan normalnya. Tapi bukan masalah itu, adalah bagaimana kita menjaga kualitas hidup kita nanti, sehingga nanti apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kita menjalani ibadah-ibadah kita, bagaimana kita mengakui atau menjaga dengan ibadah kita, nanti kualitas hidup kita akan terjaga. Jadi hidup bukan soal hidup usia, tapi bagaimana soal menjaga kualitas hidup. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pertanyaan, silakan Ibu. Mana yang lebih baik kalau makan buah itu di jus atau dimakan langsung? Ya. Itu pertama. Ya. Yang kedua, dokter, kalau kita kurang tidur, misalnya kita agak tutup tidur, tapi nggak bisa tidur, mata ngantuk tapi nggak bisa tidur gitu dokter. Cuma tidur itu paling banyak satu hari satu malam 4 jam. Kalau kita kurang tidur gimana? Terima kasih dokter. Ya. Jadi untuk masalah konsumsi buah, ada yang dimakan langsung, ada yang di jus. Nah, kalau bisa divariasikan. Yang pertama divariasikan artinya ada suatu saat kita dimakan dengan cara dimakan seperti biasa. Kalau yang dimakan seperti biasa ini adalah tujuannya adalah bagaimana kita merangsang organ-organ pencernaan kita, mulai dari gigi kita terangsang, mulai dari lidah kita sampai pengancap terangsang, kemudian di usus kita juga akan terangsang dengan kita memakan secara langsung buah tersebut. Kemudian kalau di jus ini kelebihan yang harus jus itu adalah jangan ditambahkan zat-zat yang lain. Misalnya jangan ditambahkan gula di situ, jangan ditambahkan pemanis di situ, tapi di jus seperti biasa saja buah tersebut. Nah, tujuannya adalah kalau di jus ini zat-zat yang tadi itu dia dalam tanda kutip sudah tersaji untuk tubuh kita. Artinya dia lebih cepat tubuh kita menyerap zat-zat yang ada di buah tersebut. Nah, jadi mana yang lebih baiknya, tidak ada jawaban yang lebih baik. Kalau bisa kita variasikan. Mungkin suatu saat buah tersebut kita makan seperti biasa, tujuannya adalah untuk merangsang organ-organ pencernaan kita untuk bekerja seperti biasa, sehingga dia tidak ada kemudaran situ. Tapi di satu sisi bisa kita jus, tujuannya adalah zat yang tersebut ada di buah atau di makan tersebut, dalam keadaan artinya tubuh kita sudah siap menyantap zat yang tersebut di situ. Artinya dia tidak begitu mengolah lebih cepat lagi. Nah, jadi variasikan saja Bapak Ibu, tidak ada yang lebih baik di situ. Mungkin kali ini kita makan seperti biasa, mungkin besok kita jus, besok kita makan seperti biasa, besok kita jus lagi. Jadi tidak ada yang lebih baik di situ. Syaratnya ketika kita minum jus tersebut tidak ada komponen-komponen zat yang kita tambahkan tersebut. Misalnya tidak kita tambahkan gula, terutama lagi tidak kita tambahkan pemanis buatan di situ. Kemudian untuk masalah tidur tadi, untuk masalah tidur kadang ya ada masalah-masalah tertentu yang menyebabkan kondisi tidur kita tidak maksimal. Mungkin ketika kita tidak bisa tidur, mungkin di saat itu kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang tidur atau rasa ngantuk kita itu hadir di saat itu.
Mungkin pada saat kita pada saat kita sudah mau tidur, tapi tidur mata kita tidak bisa menutup, kemudian mata pikiran kita mulai entah kemana sehingga tidur itu makin susah. Mungkin kita bisa lakukan kegiatan yang bisa merangsang tidur. Dan salah satu yang paling bagus tersebut tentu kita mungkin mengaji mungkin di situ, melaksanakan salat subuh di situ, atau bisa juga membaca-baca buku misalnya Sirah Nabawiyah di situ, sehingga nanti kalau seandainya ada masalah fisikis yang menyebabkan kita bisa tidur, itu bisa berkurang. Atau bisa juga dengan ada kegiatan ini akan timbul rasa lelah kita sehingga timbul kondisi tersebut. Kemudian kita lihat juga kegiatan kita sehari sebelumnya, apakah kita terlalu banyak juga tidur siang nantinya. Kalau seandainya tidak terlalu banyak tidur siang di hari sebelumnya, itu akan menimbulkan kondisi-kondisi kita tidur juga di siang hari, di malam harinya. Jadi nanti kalau seandainya kondisi-kondisi tertentu adalah tips dan trik yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat memejamkan mata kita dengan maksimal. Mungkin dia dapat kita. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mas Ilmu yang diberikan luar biasa. Yang kami tanyakan tentang obat-obatan. Orang-orang purna ini sudah dekat dengan obat saja ya Pak. Ya, Yang menjadi apa? Kadang-kadang kecenderungan itu kalau ada sedikit sakit, influenza, batuk, langsung beli obat instan. Obat yang sudah kita ketahui membantu obat flu umpamanya. Bagaimana pula ini dengan apa? Tapi saran dokter tadi setiap ada gejala yang kita konsultasikan. Sementara kita udah tahu apabila flu ini obatnya, beli aja ini. Ini mohon pencerahannya Pak. Ya. Memang betul Bapak yang sampaikan oleh Bapak bahwasanya banyak gangguan kesehatan yang kadang kita perlu obat sendirian. Ya. Jadi mungkin kita nilai dulu tingkat apa yang kita alami, apakah itu penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip masih ringan seperti batuk, flu pilek, atau ada penyakit-penyakit tertentu itu harus kita nilai. Kemudian yang penting sekali adalah tidak apa-apa kita beli obat terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu efeknya. Apakah dengan pembelian obat yang kita beli ini telah menimbulkan kesembuhan kepada diri kita? Kalau seandainya sekali atau 2 kali diketahui itu masih bisa maksimal. Artinya tubuh kita masih bisa mengkompensasi. Tapi kalau seandainya sudah beberapa kali kita minum obat yang sama, kemudian penyakitnya tidak hilang, nah disitulah yang perlu yang kita konsultasikan ke ahli bagian kesehatan. Yang pertama. Kemudian ada juga penyakit-penyakit itu yang datang berulang sebentar. Misalnya sudah kita minum obat, kemudian beberapa hari lagi timbul lagi. Kemudian setelah kita minum obat, beberapa hari timbul lagi. Nah, mungkin juga masih bisa kita kompensasi sekali 2 kali. Tapi kalau seandainya sudah berulang-ulang, sebaiknya kita konsultasi juga ke orang kesehatan. Jangan nanti kita, ini paling sering kejadian Bapak Ibu, bukan kami mengada-adakan, tapi ini sering kejadian adalah terjadinya lambung bocor pada usia-usia orang tua yang kalau kita telusuri mereka sering membeli obat yang berhubungan untuk menghilangkan rasa nyeri dan rasa panik-panik. Jadi ada tuh obat 3 macam biasanya tuh diberikan oleh orang petik 3 macam. Memang minum obat tersebut hilang rasa pegal-pegal, hilang rasa nyeri. Tapi salah satu obat tersebut adalah obat penghilang rasa nyeri, dan obat penghilang rasa nyeri ini rata-rata dia mengandung zat asam di situ. Dan kalau seandainya itu berulang-ulang diminum, memang rasa panik-panik ini biasanya bapak-bapak yang di sawah, biasanya di kampung nih, rasa panik-panik, rasa nyerinya hilang. Tapi setiap dia minum obat tadi karena zat asam tinggi tergerus dinding lambungnya, yang ujung-ujungnya itu menimbulkan nanti akan timbul lambungnya menjadi bocor. Dia biasanya timbul rasa nyeri hebat di perutnya, dan itu harus segera dilakukan operasi segera untuk menutupi kebocoran dari lambung tersebut. Jadi kesimpulannya adalah wajar kalau kita usaha penawati ini kita bersahabat dengan gangguan-gangguan kesehatan. Mungkin untuk sekali 2 kali masih bisa kompensasi kita beli obat sendiri. Tapi kalau seandainya tidak ada kesembuhan di situ, sekarang berkonsultasi. Atau bisa juga dia berulang-ulang, kita kasih obat sekarang dia hilang, tapi tidak lama dia timbul lagi. Kemudian hilang, timbul lagi. Minum obat hilang, timbul lagi. Dan itu kalau sudah berulang-ulang lebih bagus konsultasi juga. Kenapa? Karena akan ada komplikasi dari obat yang
tidak ada aturan yang kita minum kepada tubuh kita. Mungkin itu Bapak Ibu ya, kita tutup ya karena sudah 6:30. Kita masih ada kegiatan lain ya, ada kegiatan Al-Maidah. Kemudian terima kasih ya atas perhatian Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga kita berjanji ya dengan apa tadi itu dari 6 yang kami sampaikan tadi, berjanji ke tubuh kita sendiri bagaimana ini adalah akan ada perbaikan kita di tahun 2006 ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan mohon maaf ya kalau tidak ada yang tidak berkenan kami sampaikan. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutik, nak tutik.